Ini masih enak loh, Gil. Yaitu Kita dikasih modul. integer, float, double, atau Dulu nggak dikasih sama sekali loh. string. Iya. Terus suatu array sebenarnya dulu berdimensi ada 1 modul, cuman ya dideklarasikan dengan kurang cara berguna sih. input. Jadi ada tipe data, baru nama variabelnya, dan Ya, dulu tuh setelah ada itu modul. ada kurung siku, di dalamnya ada ukuran dari array tersebut. Terus untuk akses elemen dari salah satu array, caranya seperti ini. Waalaikumsalam. Kita panggil nama array-nya dan indeksnya. Terus ini kalau tadi kan integer A 10 itu merupakan contoh dari kita bagaimana kita mendefinisikan array. Jadi kalau kita tulis ini berarti kita buat suatu array namanya A dengan isi elemennya itu ada disambut ya mekaniknya. Nah ini kalau misalnya mau masukin nilai ke dalam array, caranya kayak gini. Jadi nama array-nya terus kurung siku, indeksnya berapa, sama dengan 70. Jadi nanti nilai 70 ini masuk ke dalam array nilai tes yang indeksnya ke 0. Atau kalau kita mau input dari user atau dari command prompt, kita pakai cin ya. Cin masukin ke nilai tes indeks kedua. Oke. Terus untuk struct ini merupakan suatu koleksi dari variabel yang dinyatakan dengan sebuah nama. Terus setiap sifat variabel ini dapat memiliki tipe yang berlainan. Struct dapat digunakan untuk mengelompokkan beberapa informasi yang berkaitan menjadi sebuah kesatuan. Bentuk umum deklarasi struct seperti ini. Jadi yang pertama tulis struct, lalu nama tipenya nanti yang akan digunakan. Terus di sini kita bisa gunakan beberapa tipe-tipe variabel. Nah, di sini tuh sifatnya opsional. Kalau misalnya teman-teman tulis di sini ada variabel struct 1, variabel struct dan seterusnya, itu nanti sekalian untuk didefinisikan sebagai variabel dari struct ini. Terus nanti kalau misalnya mau akses salah satu fieldnya, kita bisa pakai variabel struct titik nama field. Nanti aku bakal contohin setelah ini. Terus yang selanjutnya ada struct of array. Jadi struct of array berarti di dalam struct-nya itu ada beberapa array. Jadi field-nya itu merupakan sebuah array. Enggak ada diskon tapi array wis mlebu. Contohnya bisa kayak gini. Hati-hati lah ngomong. Jadi ada struct mahasiswa. Terus dalamnya ada field. Hati-hati ya, adik-adik. Isinya 30 elemen. Lalu karakter name isinya 15 elemen, sama float nilai isinya 3 elemen. Terus didefinisikan juga MHS sebagai struct dari mahasiswa. Oh, bisa terus cara mengakses struct of array-nya kayak tadi. Mahasiswa jadi MHS kan itu bisa loh. Ini nama variabel dari struct ini MHS. Terus kita akses field nilainya sama indeksnya. Willy. 90 misal. Anak Tekom. Oh, iki ya. Terus array of struct. 394. Nah, ya. Ini bentar. Black and yellow. Berarti ini aku salahnya. Oh, black and yellow. Berarti seharusnya array of struct ini pakai gaya Discord ada. Array of struct ini merupakan suatu array yang isinya itu struct. Masih nggak Linux struct semuanya. Oh iya, berarti benar-benar. Ini kan misal ada struct mahasiswa, sorry. Ada struct mahasiswa yang kayak tadi ya. Tapi ketika definisi itu ada kita buat array untuk diduga-duga loh mahasiswanya. Jadi waktu kita nanti mau akses, bahwa orang tidak bersalah kita bisa tulis MHS indeks berapa, lalu ada name-nya. Terus masukin aja name-nya kayak gini. HS 20 itu maksudnya ada 20 mahasiswa gitu. Berarti bedanya kayak gitu ya. Sebenarnya nanti juga bisa kita akses kayak tadi. Di bawahnya itu kayak MHS ke berapa, 0 misal. Terus ambil nilainya tadi, nilai ke 1 sama aja kan. Jadi penting waktu array of struct itu berarti si array-nya itu kita punya suatu array yang isinya itu struct semua. Oke, mungkin aku langsung coba dulu ya. Iki kelas. Tadi kan. Ini kelas mungkin nangis. Itu ya. Kalau kita ikuti
Kita mungkin mulai dari array dulu. Kita udah pernah tahu ya. Mungkin kita punya suatu array integer itu nums ada 5 nih. Kita bisa langsung assignment di sini. Salah 1, 2, 3, 4, 10. Untuk akses kan mungkin bisa pakai loop ya. Spray. Iya. Udah. Nggak usah. Ya teman-teman kalau misalnya pakai Dev C++ juga bisa, nggak apa-apa. Atau pakai IDE yang lain. Ya aku kebetulan pakai ini, soalnya belum install Dev C++. Dicuci. Katanya sekalian. Jadi ini tipe datanya, ini nama dari array-nya jumlahnya di 5, terus ini bisa langsung di-assign. Kita tampilkan isi array-nya. Ini untuk array. Terus selanjutnya ada struct. Nah tadi kan bentuk struct itu bentuknya kayak gini ya, ada struct, lalu ada namanya, nama dari nanti bakal tipe datanya. Misal kita buat suatu struct persegi. Terus di dalamnya itu punya integer CC. Nah, begini. Terus kita bisa buat suatu variabel lagi. Tipe data yang persegi sama ditulis nama dari variabel tersebut. Nah, nanti kita bisa buat masukin nilai ke dalam P1 sisi ini. Jadi P ini bentukannya nanti kayak gini. Nah, maka dari itu P1 punya field yang namanya sisi. Kita bisa masukin nilai ke dalam ini. Misal nilainya 40. Nah, nilai ini pasti harus sama kayak tipe data dari integer itu yang ada dalam struct itu ya. Misal 40 karena integer. Nanti kita bisa tampilkan si P1 sisi ini. Nah, selain field ini juga kita bisa masukin fungsi atau metode ke dalam struct ini. Misal kita punya void integer luas. Sebenarnya teman-teman bisa langsung tulis fungsinya di sini ya. Fungsinya tulis di sini. Misalkan luas itu return sisi kali sisi ya. Tapi kadang-kadang aku buatnya di sini, di luar dari si struct itu sendiri. Tapi kita pakai apa ya namanya? Misal tadi kan integer luas return sisi kali sisi ya. Nah, tapi sebelum nama dari function itu sendiri, kita tulis nama dari struct-nya. Jadi kan persegi. Terus ditulis kayak gini. Nanti kita luas. Jadi sebelum itu kita harus buat juga di sini integer luas. Oke. Nah, jadi misal kita udah return kayak gini, kita bisa nih ngambil cout luas persegi satu luas. Ini berarti luas persegi sama dengan 40 kali 40 1600 gitu. Oh ya, terus waktu kita kan tadi tulis tipe struct-nya, lalu lamanya, lalu di sini assignment-nya. Jadi tapi sebenarnya selain itu kita juga bisa assignment langsung ketika kita definisikan struct ini. Mungkin contoh lagi deh, persegi lagi, ini sekarang P2. Nah, selain itu kita bisa langsung assign di ini.
sign-nya itu kayak array lagi. Terus mungkin kita 30. Terus kita bisa langsung see out. Ini. Bisa dua persegi satu. Ini plus persegi satunya ini tetap yang ini. Terus plus persegi dua itu yang ini. Jadi caranya gitu. Kita bisa assign langsung nilai ke dalam field setelah ini ketika kita sedang mendefinisikan. Caranya hampir mirip kayak array. Terus gimana kalau misalnya ada dua, ada sisi terus ada tinggi. Udah kita buat ini aja, buat baru. Jadi ada sisi, ada tinggi. 30 kali 30 Banyak berarti sih. 900 ya? Balasnya. Hmm. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, nanti luasnya volume berarti volume. Dikali L jadi nanti ada balok B1. Nah, desainnya itu ngurut mulai dari P, L sampai T. Jadi misal ada balok panjangnya 2, lebarnya 4, tingginya itu 10. Jadi nanti layout volume balok 1. Volume juga. Volume. Berantakan ya. Jadi 2 kali 4 8 jalan ke 10 gitu. Oke. Terus tadi ada array of struct ya. Struct of array. Mungkin aku kalau bener ya. Wah, Ini kan struct of array itu berarti ada struct misal apa ya? Tempatku boleh sih. ini ada char Yang bersin. namanya nama matku misal 20. Iya tahu, I said blushing. Whatever it is. Terus integer tanggal Allah Akbar, aku lupa integer apa ya? Integer kamu. Jadi kan misal istilahnya kayak gini ya. Kita punya suatu struct isinya itu nama matkul, fieldnya berupa array nama matkul. Jadi array-nya itu ada dalam struct. Beda lagi sama array of struct. Jadi kita punya array. Misal kita tadi pakai ini gitu, pakai yang ini. Kita punya array yaitu persegi. Oke, ada 5 misal. Kita mau nih masukin sisinya ke dalam si persegi ini. Kita pakai looping sampai gini, pakai integer sampai 5. Terus kita cekin aja setiap indeksnya ke dalam sisi. Oh nggak loop ya? Itu kita bisa langsung out. Mungkin kita outnya di luar aja.
Misal posisi yang pertama 4, 2, 3, 5. Kayak gini ya. Jadi kita bisa pakai loop juga. Karena di dalam P ini isinya array, setiap elemennya itu tipenya struct. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak ada. Sing mana aku sing sisi persegi emang lho sing tapi sing pakai loop. Belum ada Kak. guys. Oke. Lo kayak lo kok belum ada. Kalau gitu aku lanjut lagi ke pointer. Oh, aku mau nanya. Dan aku Banyak nakil. jarang Oke. bertanya. Aku jarang bertanya. Variabel pointer sering dikatakan sebagai variabel yang menunjuk atau merujuk ke objek yang lain. Pada kenyataannya sebenarnya pointer ini isinya itu alamat dari suatu objek yang ditunjuk oleh pointer itu sendiri. Misal kita punya pointer px yang merujuk ke dalam pointer x. Oh enggak, kita punya pointer px yang merujuk ke dalam objek x, di mana x ini merupakan sebuah variabel misal. Lalu kalau x berada pada alamat memori 1000, maka px nanti isinya itu 1000 ini. Sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut. Nah ini ya, jadi misal kita punya x, alamatnya itu 1000 tadi. Terus kita buat pointer px yang merujuk pada variabel x ini sendiri. Tapi px ini pasti punya alamatnya sendiri. Nah, isinya itu tapi merupakan suatu alamat dari variabel x ini. Jadi nanti hati-hati ketukar antara alamat dari px dan juga isi dari px-nya. Misal nih, kita misal mau mendeklarasikan sebuah variabel pointer. Caranya itu kita tinggal tambahkan tanda bintang ke dalam ketika kita sedang assign definisi suatu variabelnya. Tandanya itu di antara tipe data dan juga nama variabelnya. Misal kita punya tadi variabel pointer px, berarti cara tulisnya kan integer terus tanda bintang lalu px jangan lupa titik koma. Terus misal kita punya karakter pointer jadi tanda bintang lalu pch 1 bintang pch 2. Jadi ini kedua ini merupakan suatu variabel pointer ya. Tipe datanya itu char, merujuk ke tipe data char nanti. Oke. Pengaturan pointer agar menuju ke variabel lain. Jadi untuk menuju ke variabel lain, pastinya kita harus masukin suatu alamat dari variabel ke dalam pointer yang udah kita buat. Nah, untuk nampilin satu alamat dari suatu variabel, kita bisa pakai tanda dan ini. Nanti ketika misal kita si out ini, itu muncul suatu alamat di dalam memori yang isinya itu variabel itu sendiri. Nah, nanti ketika kita lakuin ini, px sama dengan dan x, berarti nanti alamat dari variabel x ini bakal disimpan di pointer x, di pointer px. Oke, gitu. Nah, untuk mengakses nilainya, misal tadi dikatakan x punya value 10. Nah, untuk ngambil 10 dari pointer ini, jadi otomatis kan misal tadi ketika px nyimpen alamat dari x, otomatis kan alamatnya merujuk ya, sama, bisa dikatakan sama. Nah, untuk mengakses nilainya itu, kita bisa pakai ini, dibalikin lagi bintang px, atau bisa kita masukin ke dalam suatu variabel lagi sama dengan bintang px ini. Ingat ya, ini kalau misalnya px saja isinya itu alamat dari variabel ini, tapi kalau misalnya kita balik lagi bintang lagi itu isinya value. Oke. Isu-isu ana sing dol. Nah, ini terus hubungan antara pointer dan array pada C++ sangat erat karena sebenarnya array di dalamnya itu merupakan bentuknya pointer. Karena kan alamat dari setiap elemennya itu pasti ngurut. Terus misalnya dideklarasikan sebagai suatu fungsi begini. Misal kita punya array tanggal lahir isinya 3, ada 1, 9 dan 4. Terus kita buat lagi suatu pointer untuk ngisi untuk sebagai ngerujuk ke tanggal lahir ini. Nah, perlu kita tahu
ketika kita nge-print tanggal lahir aja tanpa suatu indeks apapun, nanti keluarnya bakal alamat dari elemen pertama array tersebut. Berarti Jadi 01 contohnya Pak, kayak kalau gini nggak nih. dikasih. Kita bisa buat alamat dimasukin alamat pointer alamat elemen pertama dari array, ya, bukan. atau kita bisa tulis gini doang. Nanti alamat dari elemen pertama bakal masuk ke sini, terus kita bisa akses array-nya dari pointer ini. Oke, kita langsung coba dulu. Jadi di misal tadi kita punya angka 10. Kita buat pointernya integer 6. Kita bisa didefinisikan dulu, atau kita bisa langsung assign pointernya ke dalam ini ketika didefinisikan. Berapa sekarang? Ntar dulu deh, kita out dulu tadi namanya, Mendung atuh di kono tuh. lalu kita out Enggak sih, terang. Enggak sih. Pagi-pagi. ini kan ketika kita out namanya pastinya akan keluar value, tapi ketika kita pakai tanda dan yang keluar itu alamatnya. Nah, ini di memori isinya itu variabel 6 itu. Lalu ketika kita buat pointer kan harus isinya itu alamat dari sebuah variabel atau objek. Jadi nanti kita bisa masukkan ini ke dalam ini P6. Tapi ketika kita out P6, terus kita out P6. Allah. Tidak. Ini kan yang tadi yang 6 ya, 6 doang. Ini 6-nya, ini alamatnya, terus kita out pointer P6. Nah ini, isinya itu bakal sama kayak alamat dari 6. Karena isinya ya ngerujuk ke variabel 6 itu sendiri. Terus isinya pasti sama juga. Karena ngerujuk ke variabel ini. Isinya berarti 10. Tuh. Terus atau misal kita mau beda Gas. cara masukin ya, Jalan kita bisa tadi definisikan dulu P6. Tapi cara masukin di sininya, karena tadi kita udah tahu kan ketika nampilin alamat dari pointer P6 itu kita cuman manggil tulisan P underscore 6 itu tanpa tanda apapun. Jadi kita bisa masukin caranya tinggal tulis P6 namanya aja dengan alamat dari namanya. Tanda tahan. Lagi. Iku abok sireng bisa. Aku tadi eling Hasilnya bakal sama aja. celonoi parama nih. Ini kan Apa kan ini alamatnya dari 6, Katoi parama ini sih. merujuk ke 6 sendiri, terus ini isinya. Aku karo. Terus kita Iconic langsung juga. ke array ya. Larang guyu kan. Misal kita punya array Watasnya tertawa bahak-bahak loh. Watasi nggak tuh? ini kan udah tahu ya, kita kalau misalnya print array tanpa indeks apapun, hasilnya itu bakal ngeluarin suatu alamat dari indeks pertama. Mungkin kita bisa cocokin n-0
sama ya, alamatnya sama. Jadi kita bisa masukin No. si alamat tersebut ke dalam suatu pointer misal. Lalu untuk akses ke akses elemen dari setiap array-nya yang udah ada di sini, kita bisa pakai gini. Apa orangnya nggak bahasa sing susah sih, p underscore n apa gak p ae. Misalnya. Gini, ini pasti elemen pertama kan, karena si alamatnya sendiri kan merujuk ke elemen pertama. Terus kalau misalnya dibalikin lagi, kita pasti bakal dapat elemen pertamanya value-nya. Terus misal gimana kalau misalnya kita mau akses elemen ke-5 ke-3, error kan, misal error. Terus gimana caranya? Kita bisa tulisnya kayak gini. Misal kita mau ambil indeks ke 1, kita bisa tulis 1 di sini. Oh, gitu. Atau kita mau ambil indeks ke terakhir, ketika 4. Living search. Merah. Nah, kalau gitu misal kita masukin ke suatu looping, Anjing ya kok. Oh no yo. Ini juga. ini kita tinggal ubah ke indeksnya aja. Gembok. Ini kayak gini berarti 2, 4, 5, dan 6 itu untuk pointer. Zombie ini. Oke, untuk pointer mungkin sampai nyampe situ dulu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Aku mau lihat yang tadi mas. Kak boleh lihat codingannya tadi kak. Oke. Kalau misalnya mau mengeluarkan yang tertentu saja, misalnya yang pertama sama yang ketiga gitu misalnya, itu gimana? Jadi mau ngeprint alamat Yang alamat pertama sama yang ketiga, yang 2 sama 5. jadi kita bisa pakai ini kan 0 ataupun 2. Berarti 2 kali. Ini kan ya. Oh iya kak. Kalau misalnya kalau itu kan plus 0 terus ditambahin plus 2 gitu nggak bisa ya? Plus 0 plus 2 lagi. Nah, langsung gitu nggak bisa. Bisa. Harus satu-satu berarti ya kan? Kalau misalnya cuma tertentu aja gitu. Bisa. Oh bisa. Oh Iya okay. bisa. Makasih, Soalnya ini nanti ketika apa ya? Setahu aku ketika ini kan PN itu isinya alamat, terus ditambahin nilai di sini tuh nanti nyesuaiin sama ukuran byte dari tipenya. Misal tipenya itu tadi integer berarti kan 4 byte. Nanti tambahin 2 kali 4 byte. Allah. Jadi memorinya berapa? Tambahin 8, geser 8 ke memorinya di memorinya. Jadi nampilin sesuai isinya. Gitu sih. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya? Oke. Kak, maaf Kak, izin nanya Kak, untuk yang tadi pointer itu kan kalau misalkan kan dikasih asterisk terus misalkan nama pointernya, habis itu kita sebutin variabel mana yang mau kita tunjuk. Nah itu kan kalau tadi gak kita kasih ampersand kan berarti dia menunjuknya ke memorinya ya Kak. Iya.
Tapi tadi kalau yang array itu dia langsung ke nilainya. Kalau itu tadi kan integer asterisk p underscore n sama dengan nums kan. Gimana? Bisa diulang nggak? Yang tadi kan kalau misalkan, maaf, kalau misalkan bikin suatu pointer itu, kalau pengen nunjuk nilai variabelnya itu kan harus pakai ampersand kan, ampersand terus nama variabelnya. Iya. Kalau yang ini kenapa nggak pakai Kak? Yang array ini? Oh, karena tadi kan udah aku bilang ya, ketika kita definisi pointer ini, terus dimasukin nama array-nya aja, itu kita ngerujuk ke dalam array elemen pertama alamatnya. Mungkin aku ulang lagi nih. Kita si out nums doang. Keluarnya itu alamat dari elemen pertama array. Jadi alamat dari si 2 ini. Terus jadi oleh karena itu kita misal mau ngeprint elemennya yang udah ada di dalam PN ini, kita bisa pakai caranya kayak gini. Karena kan di dalam pointer itu kita nggak bisa pakai kurung siku ya. Malah ketika kita nanti punya pointer objek itu, kita nggak punya akses fieldnya itu pakai titik lagi. Nanti pakainya kayak gini. Karena bentukannya udah pointer lagi. Gitu. Oh, Gitu deh. Jadi ketika kita see out nama array-nya aja, tanpa indeks apapun, tanpa kurung siku apapun, keluarnya itu alamat. Jadi ketika mau print ya udah tinggal digeser-geser aja berapa indeksnya di sini. Gitu. Gimana? oke, paham Kak. Terima kasih Kak. Oke. Kak, izin bertanya Kak. Iya, silakan. Tadi kan itu kakaknya bilang maksimal itu 8 byte gitu, itu maksudnya gimana Kak? Untuk maksimal ukuran byte dari pointer sendiri itu berapa gitu Kak? Itu gimana? Oh, tadi aku singgung byte itu kalau nggak salah terkait ini ya. Terkait kita mau ngeprint ini, itu tuh bakal si space itu tahu tipe datanya apa. Jadi ketika kita nulis berapa di sini akan dikalikan dengan byte dari tipe datanya. Untuk tipe datanya, mungkin aku sendiri udah lupa. Kan dulu waktu perluan dasar kan ada ya tipe data primitif sama ukurannya. Kalau misalkan integer itu 8 bit, berarti kan 4 byte. Kalau di sini nih, 32 byte, 32 bit isinya 4 byte. Terus kalau misalnya double ada 8 byte, terus karakter itu 2 byte. Ini maksudnya di sini. Terus tadi pertanyaan kedua bisa diulang nggak? Sorry, tadi suara. Maksimal Kak byte-nya di pointer. Oh, maksimal pointer. Oke. Untuk maksimal di pointer itu sendiri, setahu aku nggak ada maksimalnya berapa. Asalkan memori kita mencukupi. Jadi nanti itu C++ bakal otomatis nyari memori yang kosong sesuai kebutuhan kita. Terus kalau misalnya nanti memorinya nggak cukup, kalau masalah bakal isinya itu bakal nol, bakal kosong deh, nggak akan jadi suatu pointer. Contohnya nanti misal kita masuk ke alokasi memori, ada beberapa fungsi misal dari malloc atau kelloc, itu juga suatu fungsi untuk alokasi memori nanti yang perilakunya sama kayak kita waktu definisikan suatu pointer. Jadi kalau misalnya pointernya gagal dibuat karena contoh kodenya error ataupun memorinya nggak cukup, nanti bakal nge-return nilai 0 atau kosong gitu. Gitu sih setahu aku. Jadi bakal gagal dibuat. Gimana? Baik, terima kasih Kak. Boleh Kak, semisal mungkin ada soal gitu Kak, biar makin jelas gitu dari array maupun pointer. Oh oke, bentar. Nanti. Habis pembahasan alokasi memori ya.
Oke, paling soal nanti aku liatin ada di modulnya kok banyak. Nah, mulai Iya dari kak, sini. soalnya masih nada bingung gitu kak. Oke, oke. Oke, lanjut. Ada yang mau tanya lagi? Ya Allah. Rusuk-rusuk. Oke, aku rasa nggak ada ya. Kalau gitu aku lanjut lagi sekarang ke alokasi memori. Oke, di alokasi memori kita ada beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi malloc, terus calloc, realloc, dan free. Masing-masing untuk apa? Oke, yang pertama ada malloc. Merupakan fungsi standar untuk mengalokasikan memori. Struktur dari fungsinya kayak gini. Kita bisa tulis malloc, lalu size dari jumlah byte yang akan kita alokasikan atau kita minta ke memori. Bangsat lah. Misal kan kita punya buat dulu pointer x misal, terus bisa tulis ininya integer pointer lagi, asterisk tadi benar, integer ini bintang, terus tulis fungsi mallocnya dan ukuran dari byte yang akan kita minta ke memori tadi. Misal kita ambil contoh kan array itu tumpukan dari beberapa elemen. Misal kita elemennya integer, terus elemennya ada 5, berarti kan ada 4 byte dikali 5 sama dengan 20. Sama kayak gini. Ini juga perilakunya sama. Jadi kita bisa minta 3 kali size of integer. Jadi kita bisa masukin 3 nilai integer ke dalam X ini. Terus ini nih tadi, jika X-nya sama dengan 0, karena misal ketika ada error ataupun memorinya gagal diberikan dari memori, gagal ngasih alamat, bakal 0. Jadi kita bisa see out untuk handling errornya. Jadi ada error di malloc, terus exit aja langsung. Tapi ketika misalnya berhasil kan, nggak ada error apapun, kita bisa lakukan operasi dinamis di dalam pointer atau di dalam memori yang udah kita alokasikan. Misal lagi kita mau minta apa ya, memori buat double, tapi cuma satu doang. Jadi kan tulisnya bisa kayak gini ya. Kan karena double-nya itu X, kita bisa tulis kayak gini, malloc ukurannya berapa gitu. Oke, mungkin kita dari ya, kita harus buat suatu pointer. Dengan pointer itu kita bisa buat malloc. Ini kan size of dari memori yang akan kita minta. Misal kita mau minta integer ada 5. Misalnya return dia langsung berarti error kan. Kalau enggak kita bisa pakai si ini itu di dalam ini. Misal kita mau assign nilai ke dalam pointernya itu ada 5, terus increment terus kita bisa tampilkan lagi si isinya.
9, 10, 22, 10. Oke. Ini. Untuk P1 kita masukin 90, terus P2 54, 67, 90 lagi. Nah, kayak tadi ya. Nanti bentukannya bakal kayak array lagi, karena kita udah minta alokasi memori di P sekitar 5 buah yang tipe datanya integer. Jadi nanti otomatis 5 dikali 4, jadi ada 20 byte ukurannya di dalam memori. Tuh, ini error. Saya hiraukan aja. Gitu. Untuk malloc mungkin kayak gini. Kita lanjut ke keloq. Fungsi keloq akan mengembalikan pointer ke sebuah array yang terdiri dari n elemen data dengan size yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila tidak terpenuhi, akan mengembalikan ke nilai 0. Berbeda dengan fungsi malloc yang tidak melakukan inisialisasi, pada fungsi keloq ini, ruang yang dialokasikan akan diinisialisasikan dengan 0. Contoh, kita tadi punya pointer x. Nah, fungsinya hampir mirip. Kita tulis fungsinya di sini. Tapi parameter yang dikirim itu, argumen yang dikirim ada 2 buah. Yang pertama itu ada berapa jumlah elemennya. Jadi kayak array, ada berapa jumlah elemen, dan ukuran dari setiap elemennya itu berapa dalam bentuk byte. Misal kita ini kalau nggak salah C itu contiguous memory, contiguous allocation, jumlahnya 50, size of-nya itu 4 byte dari integer. Jadi nanti akan dibuat sekitar 50 kali 4, jadi 200 byte di memori, terus alamatnya bakal dimasukin ke sini. Gitu. Kita bisa langsung coba aja. Oke, mungkin aku contohnya samain aja di sini. Kita tulis keloq. Tadi kan kita buat 5, terus edge off-nya 4 aja langsung di sini. Kita komentarin ini. Kira-kira hasilnya kan bakal sama. Ya. Ini bakal sama aja kan. Tadi juga ketika pada fungsi keloq, ruang dialokasikan akan diinisialisasikan dengan 0. Jadi ketika kita belum assign nilai apapun ke dalam pointer ini, hasilnya itu bakal 0 semua. Beda dengan malloc yang kadang nilainya itu bakal random. Ini 0. Terus kalau misalnya malloc tadi, ini nggak apa ya, kadang bisa 0 semua. Karena apa? Karena kalau nggak salah di situs emang udah di otomatisin. Tapi kalau misalnya kita pakai situs versi 11 ke bawah atau kita pakai C, kadang isinya itu bakal ada aneh gitu. Misal negatif berapa atau 6.000 berapa gitu. Jadi mungkin bisa tolong diingat aja. Ketika kita pakai malloc, itu ini nilainya bakal random, kadang random. Tapi ketika pakai keloq, nilai itu otomatis bakal di-nolin dulu semua. Gitu. Perbedaannya itu aja sih. Ketika kirim argumen ada 2 argumen. Kalau malloc cuma 1, kalau keloq 2. Terus untuk inisialisasi awalnya, kalau malloc itu bisa 0, bisa random, jadi nggak tentu. Tapi untuk keloq itu pasti 0. Gitu. Lalu yang ketiga ada realloc. Nih, realloc ini kegunaannya merupakan untuk mengalokasikan ulang memori yang telah kita gunakan di dalam codingan kita. Misal kita punya memori ukurannya 20 byte. Tapi ternyata kita kurang nih, mau tambahin lagi menjadi 40 byte. Kita bisa gunakan fungsi realloc ini di dalam codingan kita. Misal tadi kan kita udah buat kita kayak gini ya. Terus misal kita mau buat lagi
sekitar menjadi 10 kali size of integer, jadi Aku 40. beli apa? Discord apa namanya? Kita bisa pilih. Apa sih namanya Jadi, ini? Discord apa? Nitro Ya Nitro itu bisa nge-boost berapa server? jadi tulisannya itu 2. argumen aku pertama itu ngerujuk bisa dari nge-boost 2 pointer kali yang udah malah. ada, Iya ditulis bisa. di sini. Yang kedua itu Enggak, jadi ukuran misalnya aku nge-boost di 40, server ini 2, terus aku pengen nge-boost lagi di yang lain 2 bisa gitu. terus nanti kita bisa Cuma tulis lagi di sini. enggak gini. Kok kan kau bisa beli Nitro Oke, otomatis punya karena 2 boost. Kau bisa nih udah pakai bentuknya dua-duanya jadi di servermu sendiri atau 10 ya, pakai ini satu saya di server ini atau 10. satu di server lain. Cuman Kita kalau ganti bisa boost di punya server itu bisa, cuman cooldownnya itu 1 bukan X tapi Oke. Oh, emang. jadi kita udah punya baru cek sih 10 elemen kira-kira ya 10 elemen di dalam P ini. rencana aku pengen Gitu. bisa setahun. Nih mulai dari sini. Gila, setahun berapa? Tapi yang dia Nitro biasa. Oke. Jadi gitu ya, untuk pre-alloc ini fungsinya minta memori lagi, minta ruang lagi ke memori supaya pointernya bisa Kita nambah matkom panjang jam berapa? bloknya, istilahnya kayak gitu. Terus yang terakhir ada free. Nah, fungsi dari free adalah untuk membebaskan memori yang telah kita pakai dalam alloc ataupun pre-alloc. Untuk cara penggunaannya bisa kayak gini, tinggal tulis free sama nama pointernya. Tapi ketika kita bukan bahasa C++, terbaru di atas versi 11 atau ke atas, kita sebenarnya bisa tulis kayak gini. Untuk allocation memory kan kita pakai new aja, tapi untuk delete, untuk free-nya itu kita bisa ganti ke delete. Ini cara baru sih. Bisa coba dulu aja untuk free tadi. Nah, free P-nya. Saya nggak ngaruh apa-apa, cuma di dalam memori nanti si P-nya ini bakal dihapus. Gitu. Nah, sekarang kita coba pakai cara yang tadi itu pakai new. Nah, caranya gimana? Kita kalau misalnya alokasi memori pakai new, kita bisa tulis pointer nilai yang assignment-nya itu new integer atau new tipe datanya. Kalau misalnya di sini double, pasti di sini juga bakal double juga. Tuh. Terus nanti bakal otomatis dapat alokasi memori di dalam murah kill itu Gil. di dalam memori itu. Ada Jumlahnya syaratnya 1. Tapi kalau misalnya kalau kita syaratnya? mau mesen banyak, itu di bawah. kayak contoh tadi ada 10, kita bisa tulis bentuknya kayak gini pakai kurung siku dan di dalamnya jumlah yang akan kita pesannya. ID tag Discord itu Misal masih kita tadi pakai Itu kan ada namamu, terus sampingnya namamu ada nomor-nomor gitu. Itu bisa diganti. oh disuruh ganti apa? new Itu, Pak. integer. Enggak. Terusnya itu tadi 5. Terserah, bisa sesuka hatimu. Bisa jadi sama aja kan. Atau Iya, di tapi bisa waktu Syaratnya assignment kayaknya biasa aja deh. Emang harus gitu nggak sih? Apa? Enggak, kok bisa murah gitu, kenapa? Dia soalnya apa kayak Jadi, trial gitu atau gratis. kita punya 5 elemen. Aku dulu Istilahnya kayak array ya, beli hampir mirip sama sekali. array 1 bulan. gitu. Masih bisa nggak? Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Intinya kau pernah nggak kayak masukin credit card atau apa gitu No. buat Nitro? No. Harusnya sih bisa. Ya kan kalau ada yang mau tanyain. Kak izin tanya, kalau habis di delete itu berarti ntar si nilai-nilainya jadi 0 lagi Kak? Iya, jadi kalau nggak salah dia bakal apa ya? Nggak ada lagi. Misal kita si out si P ya.
aku bakal jadi 0 lagi. Nah, alamatnya itu nanti coba kita, nah iya jadi 0 lagi, soalnya isinya bakal kosong aja. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Tapi ketika misalnya beneran kayak tadi kasusnya, ketika memorinya tiba-tiba kepakai lagi tapi di aplikasi lain misal, nanti nilainya bakal random gitu, karena ya kan RAM ya, aplikasi misal lagi multitasking otomatis ngisi di memori apapun kadang jadi ada isinya. Nah itu karena nggak kita pakai, istilahnya kalau free itu kita udah nggak akan pakai memori itu lagi deh. Tapi kalau misalnya kita paksa si out, ya tergantung keadaannya, misal memorinya lagi ada isinya berarti ada isinya, tapi kalau misalnya tadi contohnya lagi kosong karena nggak ada yang pakai berarti isinya 0 gitu. Kamu di situ Kil emang? Ada lagi yang mau ditanya? Enggak. Dulu sih pernah. Kalau aku beli 2 gitu langsung bisa nggak? Beli 2 maksudnya. Oh itu yang promo diskon Metro 3 bulan itu ya? Iya. Kalau belum pernah ambil aja sih mending. Aku dulu pernah 1 bulan. Dia harusnya 3 bulan sih. Gitu. Berarti udah nggak bisa ngambil 3 bulan ya? Coba kirim linknya sih Kil. Sabar. Ini orangnya diem baik. Shit, physical ada apa gitu. Oke, nggak ada ya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin kita bisa langsung lanjut ke contoh codingan yang udah ada di modul. Kita bakal copy aja deh. Aku nanti bakal jelasin lagi. Barang dulu aja. Oke, yang pertama kita buat suatu variabel y, lalu ada variabel x yang isinya 87. Terus kita buat pointer x. Nah, nanti pointer x ini isinya bakal merujuk ke alamat dari variabel x ini. Terus y-nya ini bakal di-assign dengan nilai dari pointer x ini. Karena tadi pointer x ini merujuk ke alamat dari x, maka ketika dibalikan, kita tambahin tanda asterisk lagi di dalam pointer px. Ketika waktu di pointer px kita bakal ngambil value dari variabel x ini. Jadi nanti y isinya bakal x ini. Nah, contohnya waktu kita si out alamat x, kan kita pakai paren x. Terus kita si out isi px-nya. Isi px kan alamat ya. Jadi kita si out ininya. Di sini alamatnya. Terus ketika kita si out isi x, kayak biasa, kita si out x 87. Terus ketika kita si out nilai yang ditunjuk oleh px tadi, yaitu kita pakai asterisk dari px. Nilainya 87. 87. Karena udah aku sebut tadi, px ini merujuk ke x yang isinya itu 87. Jadi bakal sama. Dan si out nilai y, karena y itu isinya udah value dari px, nanti nilai y 87. Tuh, ya untuk yang pertama. Ada yang mau ditanyain dari codingan yang pertama ini? Ada yang masih bingung mungkin terkait pointer?
Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ke percobaan yang kedua. Misal kita punya variabel D, isinya itu float 54,5. Terus kita punya pointer D, PD lagi. Kita si out isi awal dari D ini kan 54,5. Terus kita sambungin atau merujuk PD itu ke variabel D, pointer D itu ke variabel D. Nah, terus diisi dari PD-nya itu kan kalau misalnya kita ambil ini akan muncul nilai yang dari D-nya. Terus kita tambahin 10. Jadi kan hasilnya bakal 64,5. Tapi ketika kita si out D-nya aja, ya kan yang ditambah itu pointer D-nya. Tapi ketika kita si out D-nya itu nilainya bakal ngikut karena di dalam PD juga alamatnya kan bakal nyimpen sama-sama alamat dari D itu sendiri. Jadi ketika kita gunain ini itu bakal ngelakuin hal yang sama ke variabel yang dirujuk oleh pointernya. Kayak gini. Jadi isi D sekarang itu 64. Juga misal kita tambah lagi jadi kurang 5. Ini bakal berkurang lagi, berkurang jadi 5. Terus kalau pengen lihat si out isi dari PD ininya sama ya. Karena alamatnya sama berarti ya value juga bakal sama. Oh, Gitu. Terus penggunaan pointer untuk Fibonacci. Oke, aku coba lihat dulu. Oke. Oke, kita coba lihat. Jadi kita pakai beberapa library, ada si standar library sama stream. Terus kita define max menjadi isinya 20. Terus kita buat pointer Fibo. Nah, untuk pointer ini kita alokasikan memori jumlahnya 20 dikali size of integer, jadi sekitar 20 kali 4 80 byte di dalam memori. Nah, kita assign awal untuk Fibo indeks pertama istilahnya, atau indeks pertama ya, berarti hati-hati ini bukan indeks ke-0, indeks pertama isinya 1, sama Fibo indeks kedua isinya juga 1. Terus kita looping mulai dari 3 sampai kurang lebih sama dengan max, jadi sampai 20 kita increment. Nah, ini Fibo indeks ke I sama dengan Fibo indeks I dikurangi 2 ditambahkan Fibo indeks ke I dikurangin 1. Kayak Fibonacci kan ya, ada urutannya. Misal kita punya 1, berarti angka Fibonacci yang ketiga ini elemen sebelumnya, dua angka sebelumnya, sorry. Jadi 1 tambah 1 isinya 2. Terus yang selanjutnya lagi 1 tambah 2 3 gitu kan. Yang Fibonacci pertama adalah 1. Oke. Terus kita looping. Gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya bentuknya array kayak gini nih, Fibo I sama dengan Fibo I misalnya 2 tambah Fibo I min 1 gitu. Kalau nggak salah ini ada di percobaan yang atas tadi.
Nah ini nih. Cuman kita ubah aja jadi ke bentuk array. Bentuk pointer, sorry, bentuk pointer. Ini. Oke. Ini ya, 20 bilangan Fibonacci pertama, 1, 1, 2, 3, 5, 8, sampai seterusnya. Mungkin bisa teman-teman cek. Oke. Terus untuk alokasi memori, kita copy dulu. Ini udah C++ memang ribet. Aduh. ini sama kayak tadi ya, kita definisikan variabel 6, int i, terus pointer ptr, lalu sumnya itu 0. Kita minta berapa elemen yang akan kita alokasikan. Nanti terus kita alokasikan memori, jumlahnya itu ngambil dari 6 ini yang udah di input. Terus kalau gagal kita exit, terus out enter elemen untuk array ya. Jadi kita minta, nah ini ya, untuk bisa kita ngambil akses array dalam pointer bentukannya kayak gini, beda kayak array biasa. Jadi kita set in ke dalam pointer index ke i, terus sum itu ditambahin dengan isi dari pointer index ke i. Terus kita see out sumnya, terus kita jangan lupa free biar memorinya nggak boros atau mengelik. Coba kita enter number of element, misalnya 5, enter elements of array, mungkin ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, nanti jumlahnya akan 25, jadi 7 tambah 11, 18, tambah 7, 25, gitu ya. Segitu ya. Tuh. So ada 3, 90, 90, 90, 270. Jadi gitu ya. Kita pasti yang jangan lupa itu sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita mau ubah ke bentuk yang new, kita bisa pakai aja. Kita 5, 1, 2, oke. Ini bakal 15. Sama aja ya. Mungkin gitu caranya kita mengubah melok ataupun kelok ke dalam bentuk new. Terus kelok pun sama, bedanya cuma di sini aja. Terus realloc juga, oke, beda. Kita punya pointer ptr, terus variabel i, variabel n1, dan variabel n2. Terus kita diminta untuk input ukuran array yang akan kita buat. Kita alokasikan memori sebesar n1 yang udah kita minta. Oke. Nah, ini nanti akan muncul alamat alokasi memori yang udah kita minta tadi. Karena ada sekitar n1, jadi ukurannya akan menyesuaikan. Terus misalnya kita minta ukuran baru array-nya, nanti kita bisa bentuk realloc ini. Terus ya sama kayak tadi, kita tampilkan alamat dari setiap elemennya. Nah, gini nih kekurangannya. Itu muncul warning karena void kan. Jadi itu nggak jadi nggak kepakai.
Jadi bagusnya kita masukin ke dalam variabel baru lagi tadi. Ke pointer yang awal. Nggak muncul L tadi. Kalau kita array-nya awalnya 3. Jadi dibuat nih. 0, 4, 8. Nah tadi kan aku udah bilang geser ketika misalnya kita buat array ngikutin ukuran dari tipe datanya. Kan tipe data dari integer itu 4. Nah, terus array itu kan bersebelahan ya di memori. Jadi kan ketika misalnya elemen pertama itu 0, terus ditambah 4 jadi 4 di sini, terus tambah 4 lagi jadi 8. Yes, gitu. yes. Itu seterusnya. Kalau Misal kita tambah besok lagi jadi 6. sertifikat yang udah selesai. Gitu. Sama Wow, elemen tapi pertama nggak tahu. 0, 4, 8, 8 tambah Nggak 4, 12 kan di hexa jadi C. C tambah 4 lagi jadi 0 lagi, 0 tambah 4 jadi 4 lagi gitu. Jadi istilahnya bergeser sekitar 4. Gila cuy, asdos gue yang kemarin dan Begitupun babat kalau misalnya kita pakai babat semua sekali. tipe data yang lain, menyesuaikan sesuai byte-nya, ukuran byte-nya gitu. Mungkin sampai sini ada yang ditanya dulu nggak? Aduh, aku jelasin terkait latihan-latihannya. Itu cuma di ini doang kan, pendapat kita doang kan, Dok. Iya. Yang di sini kayak itu kaze sih Enggak deh. Kalau gitu aku bakalan buat tambah kayak minggu kemarin. Kita kesimpulan Pas lagi. lu jadi Oke. lu udah di sini. Ada yang bisa jelasin nggak? Spiral gimana sih? Yang pertama mungkin nomor 1 dulu, array terkait kesimpulan dari array dan struct itu. Mungkin yang bisa langsung angkat Satu tangan. ke 2 yang butuh geo. Party 2. 2. Musuh yang bawah apa aja sih nih? Yang 2. Kenapa? Musuhnya apa aja? Kan itu yang butuh geo 1, yang agak terus Bentar, gue lupa. gue itu lo farming itu, cuy. Jadi gue tahu mekaniknya. Yang second half kan? Kamu nanya dong Kak. Oke. Sebenarnya struct overlay itu sama kayak mirip ini gak sih, mirip kelas gak sih Kak, sama kayak objek-objeknya gitu. Mirip apa? Kelas kan punya atribut-atribut gitu. Iya sih. Kalau misalnya di bahasa lain kan, misal kita pakai Python mungkin yang udah coba, isinya kan bisa akses atribut ya, objek bentukannya. Dia ada atribut-atributnya atau metode-metodenya kalau di dalam objek kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang kita buat suatu kelas bisa dibilang, tapi nanti di dalam C++ sebenarnya ada kelas juga, beda lagi. Oke. Jadi mungkin sebutannya bisa dibilang objek aja, objek yang punya atribut dan juga metode. Iya sih, kelas ya, mirip sih. Gitu. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Kayaknya kita presentasi Nggak ada, dari aku itu aja. Makasih. Oke. Iya. Oke. Iya kayaknya. Jadi gimana nih? Ada yang mau jawab nggak Pasti terkait kumpulin juga. kesimpulannya? Kalau nggak ada, Kita mungkin ngerjain pakai PPT. sudah aku jelasin terkait tugasnya aja. Kalian ngerjainnya pakai apa? Tadi Gue masih di Word, cuy. oke. Word lah. Yang pertama mungkin tolong dikerjain untuk ini aja. Jadi nanti di sini tuh kasih screenshotnya aja, screenshot dari codingan-codingannya. Tolong di Gue run. masih nggak yakin sama sumber gue. Terus nanti kalau misalnya ada error, Gue juga sama. kalau bisa dibenerin sama sekalian dijelasin kenapa bisa error dan gimana cara ngehandlingnya.
Jurnal atau web gitu? Ini mulai dari array dan struct, ada array, struct of array, dan array of struct. Dari Jakarta gua Pointer, kayaknya itu web kayak percobaan yang bukan tadi. jurnal. Mulai dari mengubah isi variabelnya, akses dan mengubah isi variabelnya, sama penggunaan Fibonacci Jurnal tadi, nggak apa-apa. sama alokasi memori mulai dari malloc, relloc, reallocate, ada Pertanyaan 3 masing-masing. itu Dan untuk analisis hasil, mungkin untuk array of struct ini kan ada 3, masing-masing ada 2 atau ada 3 dan ada 2. Tapi aku minta untuk array of struct ini satu aja, bebas. Pointer juga satu aja, dan untuk alokasi memori juga satu aja. Jadi masing-masing ada 1, 2, dan 3 gitu aja. Jadi untuk analisis hasil tolong ngertiin 3 aja. Tapi untuk hasil percobaannya dikerjain semuanya. Dikasih screenshot untuk semuanya. Banyak Gitu. banget. Ada yang butain nggak? Tapi untuk kesimpulan nggak usah dikerjain ya. Aman. Kita kerjanya di dokumen yang sama Kak. Di dokumen ini juga. Enggak, kayak kemarin aja. Bikin dokumen baru. baru. Ya, tapi di ini ya tolong dikasih apa? Oh kemarin kayaknya lupa ngasih tahu. Nanti ditulis nama sama NIM-nya dalam dokumennya, sama bentukannya, strukturnya, soalnya tolong ditulis. Oke Kak. Oke. Terus jangan lupa juga hormat namanya. Udah aku cantumin di tempat pengumpulannya. Gitu sih. Ada yang mau tanya lagi? Udah. Lu udah ngirim file ini buat yang statistika. Coba dong lihat dong. Gua kirim di sharing tugas ya. Iya. Sampai 30 ya. Aku tutup.